periode 2026-2028. Nah ini kebetulan kepengurusan Yang kedua tahun. ya, Iya. bukan yang kedua tahun. Yang ke periode kedua ya? Sudah. Oh ya, periode kedua Mas. Ya. Bu, ini kan juga ada permasalahan atau keluhan daripada sistem belajar mengajar yang anak sekolah kadang terganggu karena memang harus antri untuk ibadah sholat, sementara jadwal masuk kelas itu sudah gimana itu? Kami itu karena kebetulan fasilitas masjid itu belum ada. Nah yang kami punya itu hanya musola dan itu tidak terlalu besar. Ya, kapasitas kecil. Jadi kendala yang kami hadapi pertama pada hari Jumat, anak-anak ini kan anak-anak termasuk guru dan staf TU itu kan kalau untuk Jumatan harus Keluar ya, otomatis ya. Nah, keluar mencari masjid di sekitar sini. Ya. Cuma permasalahannya kan nggak ada yang bisa ngawasin anak-anak ini. Betul. Mereka keluar itu memang Jumatan, mereka aku kemana itu nggak ada yang ngasih. Karena kan guru-guru juga harus Jumatan. Ya. Nah, bahkan pernah ada keluhan dari Kapolsek. Ternyata beliau itu melihat ada segerombol anak-anak Babakan Madang 1 ini yang tidak Jumatan tapi mereka Nongkrong. berkumpul di satu tempat. Khawatir jadi Gitu. Polsek, iya, Jadi iya. kan dari pihak sekolah kami khawatir karena Iya. bagaimanapun ini masih jam sekolah yang masih tanggung jawab sekolah. Iya, iya. Itu kendala utama yang kami hadapi. Terus yang kedua, kapasitas musola ini kan cukup sedikit ya, cukup kecil. Jadi untuk anak-anak yang mungkin tidak Jumatan atau mungkin di hari yang bukan Jumat, mereka itu sholatnya harus bergantian. Bergantian. Sementara jadwal di kelas udah nunggu nih. Iya, Bergantian itu kan terus udah gitu kan nanti di kelas latihan baru sudah mulai. Iya. Sementara anak-anak masih di sana, jadi kadang dari pihak guru itu melihatnya tuh ini anak-anak pada nggak disiplin gitu kan. Iya, iya. Padahal sebenarnya mereka lagi antri. Lagi antri mau sholat, bukan nggak disiplin ya? Betul, tidak disiplin tapi kan jadi ngerasa aduh saya kok ditegur gitu, tapi Iya. ya dari pihak guru kan juga tidak bisa mengawasi satu-satu. Satu-satu. Nah itu salah satu kendala yang kami hadapi, makanya dari kendala itu terus saat ini kami berdiskusi dengan pihak sekolah itu memang satu program utama kami bagaimanapun caranya masjid harus jadi. Masjid harus jadi. Betul. Apa langkah Bu? Ini kan apalagi ini di SMA BM1 ini favorit Bu. Satu-satunya di Kecamatan Babakan Madang. Dan satu-satunya SMA negeri yang dekat rumah Prabowo Subianto. Langkah apa ini? Apa mau minta ke Prabowo gitu ya? Maunya seperti itu, mudah-mudahan Bapak Prabowo mendengar, lihat. mendengar atau barangkali mungkin apa namanya Pak KDM lah gubernurnya kali ya. KDM atau Pak Bupati. Bupati ya. Ya, yang pasti gini, bagaimanapun kami sangat menjaga SMA 1 Babakan ini karena SMA ini adalah satu-satunya aset selain itu kan kami Ring satunya Pak Presiden. Jadi kami ingin juga membuat malu beliau. Iya. Apalagi alhamdulillah memang Babakan Madang 1 ini punya prestasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Pertama sekolah kami ini terpilih menjadi penerima sekolah Adiliyata Mandiri. Mandiri ya, di atas nasional ya. Di atas nasional. Mandiri itu di atas nasional. Ya. Dan itu kami terima di tahun lalu. Itu penghargaan itu dari Menteri KLH sendiri. Itu dan itu suatu kebanggaan buat kami. Terus yang kedua tahun ini sebenarnya 3 tahun berturut-turut kami ini menduduki posisi SMA terbaik dalam penerimaan SNBP. Sebenarnya kami sadar kalau kami punya murid-murid yang sangat luar biasa. Kalau misalnya mereka tidak kita dukung dengan fasilitas yang ada yang bisa mendukung Potensi itu mereka itu kan sangat besar ya. Betul. Itu seperti itu. Terus apa lagi ya, selain itu juga prestasi yang lain itu luar biasa. Termasuk dari ada informasi olahraga dia diterima yang masuk ke universitas negeri ya paling banyak Paling banyak. Kabupaten Bogor. Selain itu tidak hanya dalam negeri aja
mempunyai kemampuan yang sama. Finansial gitu. Ya, karena kan bagaimanapun juga kami kan sekolah negeri. Ya. Gitu. Jadi memang ada juga sebagian besar yang penerima KIP apapun itu ada di dalam pada kami. Nah makanya itu juga jadi satu pertimbangan buat kami kalau melakukan satu langkah atau satu program itu harus kami pertimbangkan. Iya. Tapi ada informasi ibu juga lagi memprogramkan untuk masjid ini ke Pemda Bu lewat TJSN. Betul. Karena kami sadar ya kalau itu kami tanggung bareng dari orang Lebih tua penting murid gitu. yang ada di sini itu juga mungkin juga tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkan dana yang bisa kami pakai untuk menyaksikan pembangunan masjid ini. Jadi salah satu caranya juga kami akan mencoba mendekat ke Pemda ya. TJSL ya. Lain satu pintu TJSN. Satu pintu gitu loh, karena kan sebenarnya kan salah satu apa namanya yang punya kewajiban untuk mendukung majunya pendidikan itu kan apa ya, dunia usaha atau pengusaha badan usaha yang ada di sekitar sini seperti itu kan Dari CSR-nya ya. dari CSR-nya itu. Jadi kami berharap mudah-mudahan memang ada peluang untuk itu gitu, Yeah, yang itu bisa membantu buat kami. Tapi di samping itu kami juga bergotong royong dengan semua orang tua murid gitu loh, untuk ya bagaimanapun ini milik kami gitu. Jadi ya sudah, ayo bersama-sama kita atasin pendanaan masjid ini, dan alhamdulillah dengan bekerja sama dengan Korlas sebagai media, apa yang kami inginkan itu tercapai. Ini punya target buat kapan nih Prof? Saya sih sebenarnya juga tidak ingin juga membebani orang tua murid, karena kan memang salah satu yang di apa ya dari Pak Gubernur, maksudnya yang ditekan dari Pak Iya. Pak Tidak boleh Gubernur, membebani jangan wali murid. sampai membebani orang tua murid. Ya. Jadi jangan sampai ini menjadi satu pungutan atau paksaan. Maka kami buatkan program bahwa ini infak masjid. Oh, infak Jadi masjid. monggo silakan. Iya. gitu loh. Tidak ditentukan berarti ya? Tidak ditentukan. Jadi siapa yang mempunyai kemampuan lebih, Iya. kami sangat bersyukur Iya. gitu, dan mungkin ada juga yang tidak bisa menyumbang itu buat kami. Artinya buat amal mereka juga. Betul, dan sebagian juga dari orang tua murid itu ada juga yang menyumbang dalam bentuk material bangunan. Pokoknya intinya kita bersama-sama berdoa, Bismillah, mudah-mudahan masjid, bukan dana, masjid ini harus demi anak-anak. Karena orang tua murid juga mempunyai keinginan gini, kalau masjid ini ada, paling tidak nanti ada kegiatan untuk pengajian, jadi sekaligus untuk pertemuan, untuk mempererat tali silaturahmi. Ada kegiatan rohani Islam kayak gitu. Antar orang tua. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup bincang-bincang kita. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh sekolah, baik juga Ibu sebagai Ketua Komite, bisa dengan mudah terrealisasi dan bisa didengar oleh pemerintah, baik itu Presiden, Gubernur, ataupun Bupati Kabupaten Bogor. Itu yang saya harapkan dengan bantuan. Oke, terima kasih. Raja Kabar. Raja Kabar. Sukses selalu Raja Kabar.